Oke, itu tadi kita bahas mengenai apa kelebihan dari masing-masing hardcore sparring atau light sparring. Nah, sekarang kita akan membahas juga mengenai apa saja minusnya dari masing-masing sparring tadi. Oke, kalau tadi kita sudah bahas apa saja positifnya dari latihan hard roll, apa positifnya dari latihan light roll, kita juga akan membahas sedikit mengenai apa saja negatifnya dari masing-masing latihan tersebut. Untuk latihan hard roll, negatifnya yang nomor satu itu adalah sangat rentan terjadinya cedera. Itu yang saya temui kalau saya terlalu sering latihan hard roll, terutama mendekati pertandingan. Itu yang saya sangat berhati-hati sekali adalah kita sedangkan latihan yang full speed, full power, kadang-kadang kita gimana ya, kadang-kadang kita juga ada ego, kita nggak mau kalah dan sebagainya, akhirnya slip sedikit itu kadang-kadang bisa terjadi cedera. Saya diambil ambar, saya berusaha escape, saya nggak mau kena, tentunya saya berusaha escape, tapi kadang-kadang juga lawan saya juga akhirnya menarik dengan lebih maksimal, dia narik, saya juga berusaha escape, ternyata saya nggak bisa, itu bisa terjadi cedera. Ini yang menurut saya harus sangat hati-hati. Jadi meskipun kita melakukan teknik-teknik latihan tadi dengan full speed, full power, tetapi kita harus juga tetap harus take care. Anda harus berhati-hati supaya jangan sampai teman latihan Anda ini cedera hanya karena gara-gara kita punya ego atau bagaimana. Kadang-kadang cedera itu jadi, dan itu kadang-kadang nggak worth it. Cedera yang terjadi karena ego atau karena kita tidak mau lepaskan, kadang-kadang yang narik juga kadang nggak mau kalah, dia juga tariknya lebih kencang lagi, nariknya yang mau escape juga aku nggak mau kena, dia Anda coba lagi untuk escape, itu kadang terjadi cedera itu sangat nggak worth it, karena cedera itu membuat Anda tidak bisa bertanding, membuat Anda tidak bisa berlatih dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang harus Anda hindari sebisa mungkin. Tetap Anda lakukan fast, Anda harus melakukan itu dengan full power, tetapi tetap hati-hati terhadap teman berlatih Anda, teman sparring Anda. Ini yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi bukan Anda memperhatikan diri Anda sendiri, no, Anda juga harus memperhatikan terhadap teman latihan Anda. Oke, jadi jangan sampai menimbulkan cedera. Kemudian poin yang kedua, ini yang saya amati kalau kita sedang berlatih full power, full speed. Cenderungnya adalah kita akan melakukan teknik itu saja. Jadi teknik yang mana yang kita pakai adalah teknik yang menurut kita paling nyaman. Jadi teknik yang kita nyaman, kita enjoy, saya bisa melakukan itu dengan full speed, itu terus yang akan dilakukan. Di satu sisi itu bagus karena membuat teknik saya itu semakin lama semakin tajam, tetapi kalau Anda melakukan hal itu terus menerus, game Anda akhirnya juga menjadi tumpul. Kenapa saya katakan tumpul? Meskipun Anda biasa melakukan, misalkan saya dulu saya terbiasa melakukan semua, saya lakukan guletin terus. At some point, secepat-cepatnya guletin saya, semua teman-teman latihan saya ini sudah aware terhadap guletin saya. Akhirnya sebelum saya melakukan guletin, dia udah heads up. Sulit, makin lama semakin sulit. Nah, sedangkan saya karena nggak terbiasa melatih teknik-teknik yang lainnya, at some point saya mengalami permasalahan karena teknik yang paling saya kuasai adalah guletin, sedangkan teman-teman latihan saya sudah nggak mau, tanda kutip, nggak mau diguletin lagi. Sedangkan saya juga nggak punya teknik lainnya yang buat backup untuk next apa yang harus saya lakukan. Ini bisa menimbulkan satu gap dalam game kita. Kita harus biasakan untuk selain kita punya teknik yang kita lakukan fast, Anda harus juga terus mengeksplorasi melakukan teknik-teknik yang lainnya di luar teknik yang sudah Anda biasa kuasai. Oke. Oke. Nah, kita juga bicarakan mengenai apa negatifnya kalau Anda terlalu banyak melakukan light rolling. Light rolling, kelemahan yang nomor satu adalah
Anda tidak terbiasa untuk game yang fast pace. Kardio Anda tidak kuat, stamina Anda tidak kuat, muscle endurance Anda nggak kuat untuk Anda melakukan satu game yang fast pace, kejar terus non-stop. Anda habis 1 menit, 2 menit mungkin bisa, 3 menit berikutnya Anda sudah loyo. Napasnya dah, kenapa? Sekali lagi yang namanya VO2 max, VO2 max itu maksimal kapasitas paru-paru Anda untuk beroperasi pada tingkat yang maksimal ini nggak nututi. Jadi bahan bakar Anda udah habis sebelum sampai di situ. Kemudian juga otot-otot Anda juga nggak terbiasa untuk fast pace. Glikogen Anda sudah habis sebelum selesai game tersebut. Nah, ini juga kurang baik. Anda harus menyeimbangkan antara hard roll dengan light rolling. Dua-duanya sangat diperlukan. Oke. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah Anda akan kaget saat Anda tiba-tiba mengalami, mungkin dalam kondisi self defense Anda mengalami serangan mungkin yang mendadak full power, Anda dipres orang, ditabrak orang, Anda mengalami kaget, nggak terbiasa. Itu yang pertama ya. Tapi juga di sisi lain, kalau Anda di pertandingan, kalau Anda hanya kebiasaan dengan rolling yang slow pada saat Anda pertandingan, Anda pasti habis. Karena kalau Anda ketemu dengan lawan yang agresif, Anda nggak terbiasa dengan fast pace moving, pasti Anda mengalami lag, pasti Anda mengalami slow loading, Anda pasti mengalami masalah saat Anda pertandingan. Wis, take down. Wis. Itu analisa saya mengenai hard rolling dan light rolling. Nah, sekarang kita bahas bagaimana semestinya rollingnya yang baik. Bagi saya akan mengkombinasikan keduanya. Ada kalanya saya melakukan hard rolling, ada kalanya saya melakukan light rolling, tapi mostly saya akan melakukan itu medium pace rolling. Kenapa medium pace? Satu, safety, tetapi Anda juga mendapatkan manfaat-manfaat seperti refleks, cardio. Anda juga membiasakan untuk mencoba teknik-teknik yang baru. Itu yang akan terus saya ingatkan pada saat murid-murid saya sedang melakukan sparring. Jadi Anda tidak terbatas hanya melakukan teknik Anda yang maksimal aja, yang top-topnya teknik Anda, atau Anda juga tidak terbatas melakukan hal-hal yang baru-baru terus, yang fancy Anda karu-karuan. Anda akan membiasakan untuk memakai teknik yang efektif, tapi Anda juga berani untuk mencoba teknik-teknik yang baru. Jangan tutup dan buka. Putar, Yang terpenting itu Anda bisa mempunyai balancing antara Anda melakukan hard roll atau menggunakan light roll. Apakah kapan Anda menggunakan power Anda, kapan Anda menggunakan teknik Anda. Ini harus balance. Kalau Anda nggak mempunyai balance di situ, menurut saya posisi ideal saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu pada saat sparring itu adalah bagaimana Anda menggunakan teknik terhadap lawan yang fully resisting terhadap teknik Anda. Dalam artian Anda melakukan teknik Anda dan itu berhasil terhadap lawan yang sudah tahu Anda mau ngapain, dan dia juga meskipun dia tahu dia defense, Anda tetap bisa melakukan teknik tersebut. Bagi saya itu adalah satu posisi yang sangat amat ideal. Jadi bukan Anda berhasilnya bukan hanya karena Anda lebih cepat atau Anda mungkin punya power lebih, no, tapi Anda menggunakan teknik tadi dengan presisi, Anda menggunakan dengan timing yang tepat dan pada kesempatan yang sangat tepat. Itu membuat Anda akan jauh lebih berkembang dalam Brazilian Jiu-Jitsu Anda.
Kalau saat sparring Anda tidak menggunakan teknik, Anda hanya menggunakan power, Anda hanya menggunakan speed, Anda hanya scrambling, buat saya itu menandakan bahwa BJJ Anda belum banyak berkembang. Tentunya nonsen kalau ada yang ngomong, oh saya pure teknik, itu juga nonsen. Anda juga memerlukan power, memerlukan speed, Anda perlu timing, tetapi semua itu harus dilakukan berdasarkan teknik yang sedang Anda lakukan, dan itu akan saling bersinergi. Dan buat saya ya, that's the best way to learn Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, itu bahasan saya hari ini mengenai sparring dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Akan ada bahasan-bahasan lain lagi mengenai sparring yang akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Tapi saat ini Anda juga bisa saksikan ada video-video saya di samping yang bisa menarik untuk Anda saksikan setelah ini. Check this out.